Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kebijakan investasi dan pembelanjaan modal kerja. Pengertian modal kerja. Terdapat beberapa konsep tentang modal kerja suatu perusahaan. Dua diantaranya yang sering digunakan dalam praktek, yaitu modal kerja kotor atau gross working capital adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, seluruh komponen aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan merupakan komponen modal kerja perusahaan. Konsep modal kerja kotor hanya melihat modal kerja dari sudut investasi pada aktiva lancar. Dengan demikian, jumlah modal kerja kotor suatu perusahaan sama dengan total aktiva lancar. Modal kerja bersih atau net working capital adalah selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Konsep modal kerja bersih tidak hanya melihat modal kerja dari sudut pandang investasi, tetapi juga dari sudut pandang pendanaan. Dengan demikian, bagian aktiva lancar yang diperuntukkan membayar utang tidak termasuk modal kerja bersih perusahaan. Dengan kata lain, modal kerja bersih merupakan modal kerja yang benar-benar digunakan untuk operasional perusahaan, bukan untuk membayar utang. Pentingnya modal kerja. Ada beberapa alasan mengapa manajemen modal kerja dianggap penting. Di antaranya adalah dalam perusahaan manufaktur, sebagian besar aktivanya merupakan aktiva lancar, mengingat jumlah investasi dalam modal kerja cukup besar. Maka, perlu dikelola dengan baik. Ditinjau dari kegiatan manajemen keuangan, suatu perusahaan lebih dari separuh waktu kerjanya dialokasikan untuk mengelola aktiva lancar. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen modal kerja penting untuk menjaga kelancaran kegiatan perusahaan sehari-hari. Bagi perusahaan kecil, barangkali keputusan yang berkaitan dengan modal kerja lebih penting dibandingkan dengan keputusan investasi jangka panjang. Karena fasilitas usaha yang berkaitan dengan investasi jangka panjang sering diperoleh perusahaan dengan cara menyewa. Siklus operasi dan siklus kas. Perhatian utama dari perencanaan keuangan jangka pendek adalah kegiatan operasi dan pendanaan jangka pendek perusahaan. Bagaimana siklus operasi suatu perusahaan sangat tergantung bidang kegiatan masing-masing perusahaan. Kegiatan operasi jangka pendek perusahaan manufaktur misalnya meliputi pembelian bahan baku, penyimpanan bahan baku, pembayaran kas, proses produksi, penyimpanan persediaan barang jadi, penjualan produk, dan pengumpulan kas. Sementara itu, kegiatan operasi perusahaan dagang meliputi pembelian barang dagang, penyimpanan persediaan barang dagang, penjualan, dan pengumpulan kas. Menentukan siklus operasi. Siklus operasi merupakan periode antara kegiatan pembelian bahan baku dan pengumpulan kas yang berasal dari piutang perusahaan. Siklus ini terdiri atas dua bagian, yaitu jangka waktu persediaan atau inventory period dan jangka waktu piutang, account receivable period. Jangka waktu persediaan adalah lamanya waktu sejak perusahaan mengadakan persediaan sampai dengan persediaan dijual. Jangka waktu piutang adalah lamanya waktu antara saat penjualan persediaan sampai dengan piutang ditagih menjadi kas. Siklus operasi sama dengan jangka waktu persediaan ditambah jangka waktu piutang. Siklus operasi sesungguhnya menjelaskan bagaimana dan berapa lama pergerakan dari produk yang masing-masing komponen aktiva lancar. Penentuan siklus kas. Siklus kas merupakan periode waktu saat kas dibayarkan untuk pembelian sampai dengan waktu kas dikumpulkan dari piutang. Siklus kas bisa sama dengan siklus operasi jika pembelian persediaan dilakukan secara tunai. Dalam praktik di perusahaan, sering terjadi pembelian persediaan dilakukan dengan cara kredit, sehingga siklus kas lebih pendek daripada siklus operasi. Dengan demikian, siklus kas adalah perbedaan antara siklus operasi dan jangka waktu utang. Siklus kas sama dengan siklus operasi dikurangi jangka waktu utang. Penentuan siklus kas. Hubungan antara siklus operasi dan siklus kas dapat digambarkan dalam bagian tersebut, khususnya untuk perusahaan manufaktur. Lamanya siklus operasi atau siklus kas akan menentukan
besar kecilnya kebutuhan modal kerja suatu perusahaan. Karena jangka waktu persediaan, jangka waktu piutang, dan jangka waktu utang merupakan salah satu komponen yang menentukan jumlah waktu modal kerja perusahaan. Semakin lama jangka waktu persediaan dan jangka piutang, semakin besar kebutuhan modal kerja perusahaan. Sedangkan semakin lama jangka waktu utang, semakin kecil kebutuhan modal kerja perusahaan. Demikian pula sebaliknya. Perputaran dan jangka waktu modal kerja. Modal kerja selalu dalam keadaan berputar selama perusahaan beroperasi. Jangka waktu modal kerja adalah lamanya periode terikatnya dana pada masing-masing komponen modal kerja yang dimulai dari saat uang kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai pada saat dana tersebut kembali lagi menjadi kas. Semakin pendek periode terikatnya uang kas pada masing-masing komponen modal kerja, berarti semakin cepat perputaran modal kerja tersebut. Perputaran modal kerja suatu perusahaan terhitung pada jenis perusahaan, kebijaksanaan pembelian, dan kebijakan perusahaan tersebut. Perputaran modal kerja dan jangka waktu periode terikatnya modal kerja secara umum dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata sama dengan berapa kali? Modal kerja rata-rata sama dengan modal kerja awal ditambah modal kerja akhir dibagi 2. Periode terikat modal kerja 360 hari dikurangi perputaran modal kerja dikali sehari. Secara lebih spesifik, perputaran modal kerja dapat dihitung dari perputaran masing-masing komponen modal kerja sebagai berikut. Perusahaan dagang. Modal kerja terikat pada barang dagang. Perputaran barang dagangan sama dengan harga pokok penjualan barang dagang dibagi persediaan rata-rata barang dagang. Periode terikat modal kerja pada barang dagang 360 hari dibagi perputaran barang dagang dikali 1 hari. Kemudian modal kerja terikat pada piutang, perputaran piutang. Penjualan kredit piutang dibagi piutang rata-rata sama dengan berapa kali? Periode terikat modal kerja pada piutang 360 hari dibagi perputaran piutang dikali 1 hari. Perusahaan pabrikan. Modal kerja terikat pada bahan baku. Perputaran bahan baku sama dengan biaya pemakaian bahan baku dibagi persediaan rata-rata bahan baku sama dengan berapa kali. Periode terikat modal kerja pada bahan baku 360 hari dibagi perputaran bahan baku dikali 1 hari. Modal kerja terikat pada proses produksi, perputarannya barang dagang proses. Modal kerja terikat pada proses produksi. Perputaran barang dalam proses sama dengan biaya produksi dibagi persediaan barang dalam proses sama dengan berapa kali. Periode terikat modal kerja 360 hari dibagi perputaran barang dalam proses sama dengan berapa hari. Modal kerja terikat pada barang jadi. Perputaran barang jadi sama dengan harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata barang jadi sama dengan berapa kali. Periode terikat modal kerja pada barang jadi 360 hari dibagi perputaran barang jadi sama dengan berapa hari. Modal kerja terikat pada piutang. Perputaran piutang penjualan kredit dibagi piutang rata-rata sama dengan berapa kali. Periode terikat modal kerja pada piutang 360 hari dibagi perputaran piutang sama dengan berapa hari. Dengan demikian, periode terikat modal kerja secara keseluruhan adalah terikat pada bahan baku sama dengan A hari, terikat pada barang dalam proses sama dengan B hari, terikat pada barang jadi C hari, terikat pada piutang sama dengan D hari. Kemudian di total dari keterikatan modal kerja sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D hari. Kebutuhan modal kerja. Besar kecilnya kebutuhan modal kerja dipengaruhi oleh 2 faktor. Periode terikatnya modal kerja, besarnya pengeluaran kas rata-rata. Contoh perusahaan dagang. Berikut ini disajikan di laporan keuangan merupakan neraca dan laporan laba rugi untuk perusahaan dagang sebagaimana dipaparkan pada tabel 16.1 dan 16.2. Berdasarkan data laporan keuangan tersebut, maka perputaran modal kerja
untuk perusahaan A dapat dihitung mempergunakan rumus yang telah disajikan di muka dan hasilnya dapat disimak pada tabel 16.3. Dan demikian, terikat modal kerja secara keseluruhan adalah barang dagang sama dengan 75 hari, piutang sama dengan 18 hari, maka total 93 hari. Dan kata lain, dalam 1 tahun modal kerja perusahaan A berputar sebanyak 360 dibagi 33 sama dengan kurang lebih 4 hari. Perusahaan A dalam operasinya mengeluarkan kas rata-rata tiap hari adalah pembelian barang dagang Rp7.100, biaya administrasi dan penjualan Rp1.750, biaya lain-lain Rp1.000. Maka jumlah pengeluaran kas rata-rata adalah Rp9.850. Kebutuhan modal kerja perusahaan A dalam suatu tahun 200 kali adalah 39 dikali Rp1.850 sama dengan Rp916.50. Contoh perusahaan pabrikan. Kebutuhan modal kerja untuk perusahaan pabrikan cenderung lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dagang. Hal ini disebabkan jangka waktu terikat dana pada masing-masing komponen modal kerja lebih lama karena adanya proses produksi sebelum barang bisa dijual. Di samping itu, pengeluaran kas rata-rata per hari juga umumnya lebih besar karena berbagai kebutuhan mulai dari pengadaan bahan baku, bahan pembantu, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik lainnya. Berikut ini disajikan laporan keuangan untuk perusahaan pabrikan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi sebagaimana dipaparkan pada tabel 16.4 dan tabel 16.5. Kemudian untuk rincian harga pokok produksi ada di tabel 16.6. Untuk penjelasan perputaran dan periode terikat modal kerja ada pada tabel 16.7. Kebijakan investasi modal kerja, kebijakan yang berkaitan dengan besar kecilnya jumlah investasi dalam modal kerja, dibedakan menjadi 3 macam, yaitu kebijakan konservatif dan kebijakan agresif, kebijakan moderat. Ketiga alternatif kebijakan investasi modal kerja yang dapat diterapkan oleh suatu perusahaan dapat dipaparkan pada gambar di bawah ini. Kebijakan pembelanjaan modal kerja. Kebijakan pembelanjaan modal kerja berkaitan dengan penentuan jenis sumber dana yang akan dipakai untuk membelanjakan investasi dalam modal kerja. Sebagai kebijakan pembelanjaan modal kerja dibedakan menjadi kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif, moderat, dan agresif. Kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja konservatif, seluruh aktiva lancar yang bersifat permanen dan sebagian aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Hanya sebagian kecil aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat. Dalam kebijakan pembelanjaan modal kerja moderat, seluruh aktiva lancar variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Sedangkan aktiva lancar permanen seluruhnya dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Kebijakan pembelanjaan modal kerja agresif. Dalam pembelanjaan modal kerja agresif, seluruh aktiva lancar variabel dan sebagian aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek, sedangkan sebagian lagi aktiva lancar permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Keuntungan dan kerugian pembelanjaan jangka pendek. Keuntungan, cepat dan fleksibilitas. Utang jangka pendek dapat diperoleh dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan utang jangka panjang. Suku bunga utang jangka pendek lebih rendah dibandingkan utang jangka panjang. Biaya untuk memperoleh pinjaman tidak semahal utang jangka panjang. Kerugian, biaya bunga sangat berfluktuasi. Jika perusahaan terlalu banyak menggunakan utang jangka pendek, perusahaan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya sehingga kreditur tidak bersedia untuk memperpanjang pinjaman. Anggaran kas. Anggaran kas merupakan alat perencanaan keuangan jangka pendek yang berisi tentang estimasi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang secara keseluruhan dalam satu periode tertentu akan dihasilkan surplus
atau defisit kas. Penjualan dan pengumpulan kas, pengeluaran kas, arus kas bersih, saldo kas. Penjualan dan pengumpulan kas, penerimaan kas perusahaan yang rutin bersumber dari penjualan secara tunai dan pengumpulan piutang, sedangkan penerimaan kas yang bersifat insidentil dapat bersumber dari pinjaman, penyetoran modal, atau penerbitan saham. Besar kecilnya penerimaan kas dalam satu periode sangat tergantung pada asumsi syarat penjualan yang ditetapkan perusahaan. Pengumpulan kas sama dengan piutang usaha ditambah setengah kali penjualan, dan untuk piutang akhir sama dengan piutang awal ditambah penjualan dikurangi pengumpulan kas sama dengan setengah dikali penjualan. Pengeluaran kas dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu pembayaran utang, pembayaran upah, pajak, biaya lain-lain. Pengeluaran modal, pengeluaran dalam kaitannya dengan pembelanjaan jangka panjang. Arus kas bersih, prediksi arus kas bersih pada satu kuartal merupakan selisih antara arus kas masuk yang diperoleh dari pengumpulan kas dan arus kas keluar. Arus kas bersih pada penunjukan adanya surplus dan defisit kas. Saldo kas untuk menentukan apakah saldo kas perusahaan mengalami surplus atau defisit setiap kuartal. Dengan menyusun anggaran kas, maka pihak manajemen secara proaktif dapat mengetahui kapan perusahaan mengalami surplus maupun defisit kas. Apabila saldo kas perusahaan surplus, pihak manajemen dapat merencanakan penggunaan surplus kas tersebut. Apakah akan diinvestasikan atau untuk melunasi utang. Jika perusahaan mengalami defisit kas, pihak manajemen juga dapat merencanakan lebih awal bagaimana cara menutup defisit tersebut. Apakah mencari tambahan utang atau menerbitkan saham baru. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.